odometer 22.000 yang saya rasakan tuh tarik. Selamat pagi teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya baru aja servis motor Yamaha Gear Ultima. Jadi tadi itu servis yang ke-8 di odometer 22.200 ya, masuk di odometer 22.000. Kita lihat dulu nih buku servisnya. Nah, ini buku servis 3 tahun ya, tidak semua orang punya. Jadi ini untuk pembelian Gear Ultima di beberapa bulan pertama aja. Ya, ini sangat membantu teman-teman. Sampai sekarang juga untuk servis gratis 3 tahun ini sangat membantu ya. Jadi ini servis record ya. Servis 9, 10, 11, 12. Dan ini kalau oli mesin dia dapat semua nih 12 kali. Nah, ini di servis yang ke 9 nanti bakal dapat servis ringan, oli mesin, oli gear sama busi. Lihat, sama busi. Gratis ya. Jadi tadi juga gratis. Kalau servis ke 8 tadi dapat jasa servis ringan ya, malup oli mesin sama filter udara ya. Jadi ini filter udaranya udah baru ya. Jadi tadi cuma dibuka bagian sininya aja. Ini kan ada filter ya, ada busanya di sini, itu dibersihin, kemudian difilter, diganti, gratis semua. Kemudian CVT itu nggak diapa-apain ya, CVT nggak diapa-apain kecuali kita tuh request ya, request tentu aja bayar, ada biayanya. Kemudian juga untuk motor ini di odometer 22.000 yang saya rasakan tuh tarikan mulai agak berat ya, mulai agak berat, cuman masih wajar gitu, nggak ada berebet-berebet, jadi cuman agak berat, wajar aja ya, agak lemot wajar. Jadi kenapa bang nggak di servis aja gitu? Karena kalau servis ini tentu aja yang pertama dia ada biayanya ya, untuk servis TW misalnya kan. Nah itu pasti tarikan jadi lebih enak nanti. Cuman kalau di bengkel resmi tentu aja dia ada tambahan biaya. Dan kalau masih tarikannya masih lemot-lemot wajar ya, di odometer 22.000 itu sengaja nggak saya servis dulu teman-teman ya, karena di situ tuh kan banyak sensor ya, di situ banyak sensor lainnya. Takutnya setelah di servis nanti malah jadi aneh-aneh ya, entah berebet entah apapun itu ya. Bukannya tidak percaya sama bengkel resmi, tapi nanti aja teman-teman, saya servisnya tuh di bengkel yang memang spesialis TB gitu kan, spesialis untuk servis injeksinya ya. Tentu biayanya itu mungkin sama-sama aja gitu ya, mungkin bisa lebih murah atau lebih mahal, tapi kalau di bengkel resmi biasanya tuh lebih mahal gitu kan. Nah jadi nanti aja teman-teman saya servisnya di bengkel yang memang spesialis injeksi ya. Sama juga misalnya kayak di servis CVT ya, ini kan CVT belum diapa-apain nih, dari baru, belum ada yang diganti, part-partnya nih belum ada yang diganti nih, cuman pernah dibersihin aja di bengkel resmi ya, itu pun masih hitungan gratis ya. Jadi ini belum ada yang diganti, V-beltnya bahkan no ruler atau apapun nih belum ada yang diganti, cuman dibersihkan aja ya. Ini juga sama kalau di bagian CVT ya, nanti saya servisnya di bengkel CVT yang spesial CVT gitu. Nah itu teman-teman, jadi satu-satu ya servisnya ya. Nah di bengkel resmi itu kita hanya ambil servis gratisnya aja teman-teman. Nah untuk record servisnya aja, jadi untuk dijual nanti harga jual motornya juga bagus ya, minimal nggak turun-turun sekali karena dia servisnya record. Nah ini kita masih record nih servisnya ya. Jadi selain untuk record service, kita juga untuk dapat oli gratisnya nih ya, yang harga oli udah sangat tinggi sekarang ini ya. Jadi apalagi ya, yang lain nggak ada di servis ya, yang lain masih aman semua, nggak ada bunyi-bunyi atau yang aneh-aneh lainnya. Jadi kalau ada yang aneh-aneh, misalnya teman-teman tuh ketemu kendala di motornya, misalnya bunyi di bagian depan atau di bagian roda atau dimanapun ya, yang kalian kira itu aneh, itu langsung bilang aja sama bengkel resminya teman-teman. Mereka tuh bakal ngecek ya, selama
pengecekan ada yang itu tuh gratis ya, kecuali begitu dicek ada yang harus diganti, nah itu partnya pasti bayar ya. Nah itu teman, kalau sponsor ini tuh nggak ada kendala aneh-aneh lainnya, jadi saya nggak bilang apa-apa. Nah seperti itu bang, kok nggak direkam pas servis gratisnya? Nah itu lagi ya, tidak semudah itu juga, karena saya tuh berada di bengkel resmi yang jauh teman-teman dari kota. Nah ini untung aja masih ada teman-teman, untung aja masih ada bengkel resminya nih tempat saya nih. Nah nanti ada yang komen lagi ya, kok begitu saya rekam nanti kok mekaniknya nggak pakai seragam atau apa, nggak pakai logo apa gitu kan. Nah jadi lebih baik saya tuh nggak ngerekam di bengkel resminya ya, karena di bengkel resmi bahkan yang besar juga itu pasti membutuhkan izin juga teman-teman ya. Nah oke, segitu aja sharing saya untuk servis gratis yang ke-8 hari ini. Semoga informasinya bisa membantu ya untuk teman-teman yang mau sharing-sharing juga, silakan di kolom komentar guys.